Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Mahdiganing. Kali ini saya akan membuat video praktik konseling guna memenuhi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah konseling kognitif behavioristik dengan dosen pengampu Bapak Thohir yang sangat saya cintai. Waalaikumsalam. Mari santai. Kali ini saya sedang bersama dengan konseli saya, Muhammad Ilham Suhadi. Baik Mas Ilham, sebelumnya saya mau tanya apakah Mas Ilham sendiri sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum. Baik, sesi konseling ini akan berlangsung selama 45 menit ke depan dan akan mengandung asas kerahasiaan di mana yang akan mengetahui masalah Mas Ilham sendiri itu adalah saya sebagai konselor dan Mas Ilham sebagai konseli saya, seperti itu ya. Iya. Untuk masalah yang sekarang dihadapi Mas Ilham itu sebenarnya apa sih? Masalah hidup apa masalah sama temen apa masalah sama siapa? Mungkin Anda kan setelah lulus ini bingung mau gimana gitu ya. Mungkin saya akan bertanya tentang masalah karir Anda sekarang. Sebenarnya apakah sudah mendapatkan pekerjaan atau bagaimana tentang karir Anda setelah Anda lulus? Kalau mengenai karir atau pekerjaan saya sementara ini belum menemukan pekerjaan. Jurusan saya sebagai sarjana hukum yaitu mengambil pekerjaan di KUA, di instansi KUA, pengadilan atau kemana. Nah, yang semuanya itu berbasis hukum. Mungkin itu untuk pandangan pekerjaan saya. Oh, berarti pandangan pekerjaan Mas Ilham itu sebenarnya kayak lebih ke penghulu gitu ya, bukan? Ya, pokok di instansi KUA atau di. Oh iya, paham. Nah, untuk beberapa waktu ini kan setelah Anda lulus itu apakah Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat? Untuk kegiatan untuk mengisi luang waktu saya, salah satunya yaitu ikut kegiatan safari maulid yang diadakan setiap malam. Dan selain itu pun juga ada setiap hari Selasa saya diminta untuk mengajar menjadi di salah satu SMK di Magetan. Jadi setelah Anda mengikuti banyak kegiatan, ketika Anda bertemu dengan anak-anak untuk mengajar ekstrakurikuler Banjari itu, apa yang Anda rasakan? Senang? Ya, biasa saja sih. Maksudnya itu sebagai pengalihan pikiran agar tidak Anda itu hanya berpikir tentang apa pekerjaanku setelah ini dan seperti itu. Apakah mulai merasa bosan atau belum dengan kegiatan sehari-hari? Untuk kegiatan mengajar sholawat, mengajar Banjari itu kan bukan basic saya sebagai pengajar sesuai jurusan saya, ya kan. Nah, untuk rasa bosan pasti ada. Soalnya saya sebelumnya belum ada pengalaman mengajar dan sebagainya. Bagaimana konsultasi orang tua terkait pekerjaan Anda selama ini? Untuk konsultasi pasti ada dari orang tua. Mulai dari saya untuk mengisi luang waktu itu saya dikasih solusi untuk ke luar negeri, untuk kerja dan sebagainya. Terus yang kedua saya dikasih solusi untuk mendaftar ke Kemenak dengan cara meminta tolong ke salah satu staf di Kemenak. Nah, menurut Anda apakah Anda sudah punya pikiran untuk menindaklanjuti hal itu? Untuk apa? Untuk menindaklanjuti tentang bagaimana adanya orang dalam di Kemenak, apakah Anda ingin mengambilnya atau tidak? Untuk ya lebih enaknya kan kalau semua pekerjaan kan enaknya di sini. Iya. Nah, untuk meminta tolong ke orang dalam itu nggak loko-loko langsung isok kan? Nggak loko-loko langsung isok kan? Iya, Terus iya. juga kembali ke problem SKL atau ijazah lagi. Soalnya kan waktu untuk pengambilan SKL dan ijazah itu tadi terbatas. Mungkin salah satu problem untuk masuk ke instansi Kemenak itulah sementara ini. Maksudnya udah ada Kenalan? Bukan kenalan, udah ada pemikiran untuk masuk ke instansi Kemenak gitu. Maksudnya tinggal masuk, tinggal daftar, tinggal mengajukan surat lamaran, terus problemnya cuma itu. Nah, setelah saya mendengar cerita yang Anda mengenai pekerjaan atau problematika karir setelah Anda lulus,
Anda itu juga harus intinya mengingat bahwa sebenarnya setelah kita menuntut ilmu itu pasti kita akan digunakan di masyarakat atau kita akan berguna di masyarakat. Seperti maqalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, dialah yang memuliakan tetangganya. Atau bisa dikatakan kita itu bermanfaat lah untuk masyarakat sekitar. Jadi jangan pernah Mas Dam itu merasa bosan atau merasa tidak berguna ketika Anda kembali ke masyarakat, dan memang kita itu pasti akan kembali untuk masyarakat dan akan pasti berguna untuk masyarakat suatu saat nanti. Nah, mulai sekarang itu yang perlu Anda lakukan adalah jangan pernah berputus asa dan jangan pernah lupa untuk bersyukur. Seperti itu ya, Mas Ilham. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan sesi konseling kali ini? Untuk perasaan saya setelah saya konsultasi, cukup merasa saya tenang dan terarah. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin nanti bisa saya pertimbangkan mengenai konseling ini. Oh iya, saya rasa cukup pertemuan kita untuk kali ini. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Dan jangan sungkan-sungkan apabila ada masalah, bisa ceritakan ke saya. Saya mau pamit dulu, merasakan lampah. Monggo. Monggo. Nggih.